Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali kita sedang membahas bahwa spirit sebagai resolusi mulai tahun 2023. Banyak ekonom yang sudah memprediksi, bahkan pemimpin atau pimpinan IMF sudah memprediksi dunia masuk ke lubang resesi dengan segala implikasi. Nah, ada sebagian ekonom yang memprediksi bahwa resesi akan jatuh di bulan Juli atau pertengahan 2023 ini. Ada juga yang memprediksi di awal tahun 2024. Kami dalam hal ini tidak dalam posisi untuk membuat panik atau ketakutan, tetapi prediksi ini didasari oleh data, didasari oleh analisa yang yang dilakukan oleh para pakar atau para ahli di bidangnya. Ada ekonom yang mengatakan bahwa dunia itu akan masuk dalam lubang resesi karena sepertiga dari keuangan dunia mengalami permasalahan, gitu sajalah mudahnya, atau hilang atau entah bagaimana. Tetapi kami melihat sebenarnya ini peredaran uang yang hilang atau terhenti sejak 2020 itu bukanlah sepertiga, melainkan 2/3. 2/3 inilah yang kemudian menyebabkan atau menjadi penyebab terjadinya gejolak keuangan dunia. Jika dunia, negara-negara kaya, negara-negara maju berkembang, semuanya jatuh ke dalam lubang resesi, maka semuanya akan menjadi lemah. Seperti halnya negara-negara maju, ketika ternyata peredaran uangnya mandek, ya lemah juga. Hal ini terjadi karena untuk membuktikan keagungan Gusti bahwa capaian materi yang selama ini diidolakan atau diidam-idamkan oleh manusia ternyata sangat rapuh, mudah runtuh. Di beberapa waktu yang lalu di negara kita sendiri itu seringkali ada semacam show off lah beberapa pihak terkait dengan aset-aset yang dimiliki. Apakah itu salah? Itu tidak, itu pilihan, silahkan. Anda punya apa, mau ditampilkan, mau dipamerkan, silahkan. Namun itu menjadi gambaran secara umum bahwa manusia pada saat ini lebih condong untuk pengajaran terhadap aspek materi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan, memperjelas bahwa pengejaran terhadap materi itu sangat rapuh, mudah runtuh. Maka oleh karena itu, spirit sebagai resolusi 2023 dan selanjutnya itu mencoba memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang ada, karena dengan spirit semua akan terjawab. Makna spirit di sini bukan spirit dalam makna
umum, bukan spirit dalam makna yang selama ini dipahami, atau bisa jadi dikatakan hal-hal yang mistis lah, bukan. Jadi spirit yang dimaksud adalah spirit dalam hal sederhananya gini lah. Spirit yang dimaksud adalah pengelolaan atau manajemen terhadap kemampuan atau daya linui atau daya atau power ruh ketika harus mengelola dirinya dan juga mengelola jagat itu saja. Jadi dimensinya dimensi langit 7, bukan dimensi metafisika. Jadi spiritual itu ruangnya itu tidak bisa menjangkau seluruhnya. Kalau ahli meta hanya meta, tapi kalau spirit seluruhnya bisa terjangkau. Nah, ketika spiritnya sehat, maka semua akan menjadi sehat. Itu maksudnya. Ketika spiritnya luar biasa, maka hal yang fisiknya pun akan luar biasa. Ini agak susah untuk dicerna memang ketika kami menawarkan spirit sebagai resolusi. Semisal begini, dalam aplikasi lah. Saat ini teknologi kedokteran itu luar biasa. Banyak keilmuan yang lebih spesifik dan memperdalam. Banyak juga teknologi canggih yang digunakan untuk menganalisa berbagai penyakit. Namun saya melihat semakin banyaknya semakin spesifiknya ilmu kedokteran, sebagai banyaknya alat-alat yang canggih, itu tidak kemudian serta-merta mengurangi jumlah orang yang sakit, menambah jumlah orang yang sehat. Kok ada kecenderungan rumah sakit tetap penuh gitu loh. Maka kalau kita berjalan melalui spirit untuk aspek kesehatan, nanti kesadaran tentang sehat, tentang hidup bersih itu akan menjadi akan lebih prinsipil terkait dengan kesehatan. Jadi urusannya itu targetnya kan sehat. Untuk bisa sehat tidak harus ke rumah sakit. Jadi spirit mencoba menata ulang kembali dirinya agar hidup bisa sehat. Karena dengan spirit kita bisa memperbaiki diri sendiri, autoimun ya, apa bahasanya ya. Jadi spirit bisa merestart dirinya sendiri. Seperti halnya Terminator lah kalau bahasa sederhananya. Bisa merestart dirinya sendiri, bisa menata dirinya sendiri. Spirit bisa menata pikirannya, bisa menata nafsunya, bisa menata jasadnya atau fisiknya. Itu untuk aspek kesehatan. Kemudian untuk aspek yang lain seperti umpamanya pendidikan. Ketika kemampuan akal atau transfer pengetahuan yang terjadi saat ini seperti itulah adanya, maka ketika seseorang menggunakan spirit untuk melakukan jangkauan terhadap ilmu pengetahuan, itu nanti akan terjadi lompatan yang luar biasa, baik untuk kejadian di masa lalu maupun kejadian di masa yang akan datang. Maksudnya spirit bisa digunakan untuk mengkonfirmasi kejadian di masa lalu, sejarah atau antropologi atau banyak hal yang terjadi masa lalu itu bisa dikonfirmasi terkait kebenarannya, dan juga bisa melakukan lompatan ke depan terkait dengan teknologi yang bisa digunakan. Nah, di sini ada semacam lompatan yang memang bermanfaat untuk manusia dari semua aspek. Akan banyak teori-teori yang terpecahkan dan juga banyak teori-teori yang menjadi kadaluarsa. Nantinya seperti itu.
Kenapa demikian? Karena target spirit bukan lagi pada masalah materi. Jadi tidak ada kepentingan. Spirit hanya kepentingannya murni untuk menuju ke Gusti gitu. Nah, ketika menuju ke Gusti, maka yang ada itu bukan adu kepentingan teori, tetapi keinginan kebenaran yang mutlak. Jadi spirit mengarahkan kita untuk kebenaran yang mutlak. Jadi di pendidikan bisa melampaui, di kesehatan juga bisa melampaui, di keilmuan yang lain juga bisa melampaui. Nah, spirit sebagai resolusi untuk 2023 dan selanjutnya saya pikir sangat tepat. Kenapa demikian? Karena seorang IM itu berjalan di dunia spirit. Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.